يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun. Kita memasuki sifat berikutnya, ayat yang ke-8. Allah berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Mereka adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan juga janji-janjinya. Ya, sifat orang yang beriman, sifat yang akan diwariskan Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang memegang amanah dan juga janji. Ya, dia punya amanah, dia punya janji, itu dia selalu memenuhi apa yang diamanahkan dan juga dijanjikannya tersebut. Amanah yang dimaksud tentunya di sini adalah yang berhubungan dengan beban-beban syariat, yang berhubungan dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di dalam agama kita. Itulah amanah yang paling dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah bukan hanya sekedar seseorang menitipkan sesuatu kepada kita kemudian kita menjaganya, seolah-olah amanah itu hanya itu saja, padahal tidak. Yang namanya amanah itu berhubungan, ya, amanah terbagi menjadi dua. Yang pertama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama makhluk. Para ulama ketika mendefinisikan amanah, ya, bahkan sampai Abu Darda mengatakan yang namanya amanah itu ghuslul janabah. Yang namanya amanah itu adalah mandi junub. Subhanallah. Ya, Abu Darda sampai menafsirkan, memaknakan yang namanya amanah itu adalah mandi junub. Wa ma asbahul ladina yakhtafi an uyuni al khalqi, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang tersembunyi dari pandangan mata sesama manusia. Artinya segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah merupakan amanah. Makanya kalau seandainya ya kita bertanya kepada seseorang, ada orang sholat di samping kita, kita tanyakan, Anda tadi sudah wudhu atau belum? Ketika dia mengatakan, oh iya saya sudah berwudhu, kita bisa membuktikan nggak dia sudah berwudhu? Bisa membuktikan? Kita tidak bisa membuktikannya. Kenapa? Karena mungkin dia tadi berwudhu setengah jam yang lalu, mungkin dia 1 jam yang lalu, atau mungkin dia tidak berwudhu sama sekali, tapi dia mengaku dia dalam keadaan berwudhu. Makanya segala sesuatu yang tersembunyi itu dinamakan dengan amanah.
Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mereka tidak menyepelekan yang namanya amanah. Mereka tahu bahwasanya amanah sesuatu yang sangat berat sekali. Amanah bukan sesuatu yang ringan. Di dalam Al-Qur'anil Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna aradnal amanah." Kami telah menawarkan amanah ini ya untuk mengemban syariat. Amanah yang dimaksudlah untuk mengemban syariat Allah Subhanahu wa taala. Alas samawat, kepada langit-langit, wal ard, kepada bumi, wal jibal, kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha. Mereka semua menolak untuk mengembannya. Mereka semua menolak untuk memikulnya. Ya, wa asfaqna minna. Kenapa? Karena mereka merasa berat. Mereka merasa tidak akan sanggup untuk mengemban amanah ini. Wa hamalahal insan. Kemudian dia dipikul oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan manusia sangat bodoh. Ayat ini merupakan ayat yang masyhur, yang sering ya kita mungkin diingatkan tentang permasalahan ayat ini. Yang mana di sini di akhir ayat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia ini adalah zalim dan bodoh. Zaluman jahula, sangat zalim dan juga sangat bodoh. Apakah semua manusia demikian? Ya, pada dasarnya manusia itu seperti itu, tapi mereka yang menunaikan amanah, mereka yang mengamalkan amanah, mereka tidak dikategorikan sebagai orang yang zalim dan juga tidak dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Di ayat ini, ya, para ulama menjelaskan. Di sini kan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pertama kali menawarkan amanah ya bukan kepada manusia, kepada selain manusia, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, yang makhluk yang jauh lebih besar, jauh lebih kuat dibandingkan dengan manusia, tapi mereka semuanya menolak. Apakah berarti semua itu menolak perintah Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah menawarkan. Allah Subhanahu wa taala menawarkan, maka mereka memiliki hak untuk memilih mau mengambil atau mereka akan menolaknya. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberi perintah kepada mereka, mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia. Manusia diperintahkan untuk melakukan sesuatu, kadang manusia berat untuk melakukannya. Kadang manusia menolak, kadang manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya makhluk-makhluk yang lain, ya seperti langit, seperti bumi, seperti gunung, itu kalau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka langsung akan melakukannya. Ya, sebagaimana ketika langit dan bumi pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil keduanya, "Itia," ya datanglah kalian berdua, tau'an au karha. Apakah didasari dengan rasa taat ataukah rasa terpaksa? Ya, tapi apa kata keduanya? Bal atainaka, bahkan kami ya Allah akan menghadapmu dengan penuh ketaatan kepadamu ya Allah. Ya, jadi di sini kenapa mereka menolak? Ya, dikarenakan mereka diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala mau menerima atau mau menolak, namun mereka memilih untuk menolak. Ya, jelas di sini kita bisa mengetahui bahwasanya amanah sesuatu yang berat. Amanah sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman." Kembali dipanggil orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala, "La takhunullah." Janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kalian, wa antum ta'lamun, dan dalam keadaan kalian itu mengetahui. Kehidupan kita ini semuanya dipenuhi dengan amanah. Salat itu adalah amanah. Ya, kita puasa di bulan Ramadan itu adalah amanah. Kita punya mata, ini adalah amanah. Kita punya telinga, ini adalah amanah. Kita punya harta, ini adalah amanah. Kita punya keluarga, itu adalah amanah. Semua yang ada di sekeliling kita, ketahuilah bahwasanya itu adalah amanah. Amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak.
Di dalam hadis Ibnu Mas'ud meriwayatkan, kata Ibnu Mas'ud menjelaskan ya tentang kengerian ya, kehati-hatian kita terhadap amanah. Kata Ibnu Mas'ud, "Inna syahadata tukaffiru kulla dzanbin illal amanah." Kata Ibnu Mas'ud, semua orang yang meninggal dunia di medan syahid, di medan perang, orang yang mati syahid, maka akan dihapus seluruh dosa yang pernah dia lakukan illal amanah, kecuali amanah. Ya, amanah tidak akan dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya'ti birajuli yaumal qiyamah. Kata Ibnu Mas'ud, akan dihadirkan seseorang pada hari kiamat kelak. Ya, akan dihadirkan seseorang pada hari kiamat kelak, fayuqalu, maka akan dikatakan kepadanya, addi amanatika, tunaikan amanahmu. Lihat, ya, kapan ini? Pada hari kiamat kelak, ketika manusia sudah dikumpulkan di padang mahsyar, ketika manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan dipanggil seseorang, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menunaikan amanah. Fayaqulu, ya, maka orang ini akan mengatakan, wa anna uaddiha wa qad dhahaba dunya. Bagaimana aku ini akan menunaikan amanah sementara dunia sudah aku tinggalkan? Artinya yang ada amanah itu adalah dalam kehidupan di dunia, sementara di akhirat itu kan tinggal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat tinggal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik dimasukkan ke dalam surga, yang buruk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Fatamatsala lahul amanata fi qa'ri jahannam. Ya, tentunya orang ini dalam keadaan ketakutan, orang ini dalam keadaan khawatir. Kenapa? Karena berarti ada amanah yang belum dia tunaikan. Maka ditampakkan kepadanya amanah berada di dalam keraknya neraka jahanam. Amanah ada di dalam keraknya neraka jahanam. Fayahwi ilaiha, maka dengan senang orang ini turun ke dalam neraka jahanam, liyahmiluha ala atiqihi, yang mana dia akan memikul amanah tersebut di atas pundaknya. Namun apa yang terjadi? Orang ini dikira ringan amanah tersebut, ternyata dia berusaha untuk naik, ya sudah naik di tepian, dikembalikan lagi ke dalam neraka jahanam, jatuh lagi ke dalam neraka jahanam, naik lagi memikul amanah, saking beratnya amanah tersebut, ketika sudah berada di tepian, jatuh lagi dia ke dalam neraka jahanam. Terus menerus dia berada di dalam neraka jahanam. Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya tidak melaksanakan amanah atau khianat itu merupakan sifat orang-orang munafik. Ya, kata Rasulullah, di antara ciri orang-orang munafik, idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Ya, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi janjinya. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah dia akan khianat atas amanah tersebut. Kita termasuk orang-orang munafikah ataukah kita tidak termasuk orang-orang munafik? Kalau seandainya kita belum menunaikan amanah, segera kita tunaikan amanah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang munafik. Kenapa? Karena kalau kita digolongkan orang-orang munafik, naudzubillah min dzalik, maka tempatnya adalah di dalam keraknya neraka jahanam. Ya, amanah sebagaimana anak jelaskan tadi, bahwasanya ada dua, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan dengan sesama makhluk. Amanah apa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Seluruh ibadah yang kita lakukan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat amanah atau bukan? Ya, salat adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan, yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah membahas tentang permasalahan khusyuk di dalam salat kita. Ya, di antara sifat orang-orang yang beriman yang ada dalam surat Al-Mu'minun ini, yang pertama adalah alladzinahum ya fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, bukan orang-orang yang asal-asalan salatnya, bukan orang yang yang penting saya sudah melaksanakan salat, bukan, tapi mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
Orang yang amanah di dalam sholatnya, maka dia akan benar di dalam sholatnya. Dia akan khusyuk di dalam sholatnya. Dia akan memperhatikan rukun-rukun yang ada di dalam sholatnya. Dia tidak akan menghayal kemana-mana ketika dia di dalam sholat. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari kita pada hari kiamat kelak. Demikian pula dengan anggota tubuh kita. Ya, anggota tubuh kita ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mata. Mata ini digunakan untuk melihat apa? Melihat yang baik-baik, melihat yang buruk-buruk, melihat yang diharamkan, melihat yang dihalalkan. Untuk apa kita melihatnya? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah membahas ya, di antaranya sifat yang kedua, walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Mereka adalah orang-orang yang menghindar dari perkara-perkara yang sia-sia, ya, berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjaga matanya. Dia hanya akan melihat apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan tidak akan melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita amanah atau bukan? Telinga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan untuk apa? Untuk mendengarkan kebaikan-kebaikankah, atau naudzubillah digunakan untuk mendengarkan keburukan-keburukan? Ini akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berwudu sebelum sholat, itu adalah amanah. Benar nggak wudu kita? Ya, ini tidak sedikit dari kaum muslimin ketika mereka berwudu, wudunya asal-asalan. Ya, seolah-olah yang penting saya berwudu kemudian selesai. Padahal ingat, wudu itu merupakan syarat mutlak diterima atau tidak diterimanya sholat seorang muslim. Seseorang kalau seandainya dia wudunya benar, maka menyebabkan sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau seandainya wudunya dia tidak benar, ya, maka jangan harap sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dia belum berwudu, maka dia belum bisa melaksanakan sholat. Artinya sia-sia dia melakukan gerakan-gerakan seperti sholat, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat amanah atau bukan? Zakat merupakan amanah yang harus kita tunaikan. Haji amanah atau bukan? Haji merupakan amanah yang wajib untuk kita tunaikan amanah tersebut. Semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah merupakan amanah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak. Kemudian yang kedua, berhubungan dengan sama makhluk, ya, dengan sesama manusia. Ingat, kita pun diperintahkan untuk memegang amanah ketika kita bermuamalah dengan seseorang. Karena banyak sekali kita lihat praktek-praktek pengkhianatan di dalam pergaulan dengan sesama manusia. Dalam jual beli tidak heran kita mendengar banyaknya kecurangan-kecurangan. Orang mengurangi timbangan, orang tidak jujur, barang yang ada cacatnya dibilang, oh enggak, ini barang yang bagus, padahal barang tersebut ada cacatnya. Ya, seorang yang amanah ketika dia berjual beli, maka dia akan berkata sesuai dengan apa yang dia ketahui. Ketika dia tahu barangnya ini ada sedikit kerusakan, misalnya ada sedikit cacat, maka dia akan menjelaskan, oh iya, ini barang secara umum bagus, tapi ada sedikit cacatnya, ya, ada sedikit kekurangannya. Ya, dia bukan menyembunyikan kekurangannya, bukan menyembunyikan cacatnya, tidak, tapi dia jujur, ya, dengan amanah menjelaskan kekurangan yang ada pada barang yang dia jual. Demikian pula, ya, di dalam aspek kehidupan yang lain, seorang dokter, dia amanah atau bukan? Amanah. Ya, dia menjadi seorang dokter, itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memeriksa seorang pasien. Kita banyak mendengar, ya, dokter-dokter yang tidak amanah. Artinya apa? Dikarenakan mungkin ya dokter kerjasama dengan produsen obat, ya, dengan produsen vitamin misalnya. Setiap ada orang berobat kepadanya diberi vitamin oleh si dokter. Padahal belum tentu si pasien ini membutuhkan vitamin. Ya, jadi dikarenakan ya ada sesuatu, ada keuntungan duniawi sehingga menjadikan dia tidak amanah. Guru, ya, jangan dikira bahwasanya guru itu bukan amanah. Guru juga merupakan amanah. Berapa banyak dari para guru, ya, para guru yang mana mereka mengajar tidak sesuai dengan janji yang telah diakad antara guru dengan sekolah.
Guru terkadang malas ngajar, yang penting datang ke kelas, ngobrol dengan murid-muridnya, ngobrol ke sana kemari dengan muridnya, padahal itu adalah amanah yang akan dia pertanggungjawabkan. Demikian pula dengan para pekerja, orang-orang yang bekerja di satu perusahaan, ya di satu instansi, ingat ini adalah amanah. Anda bekerja di sana, Anda ada jam masuk dan ada jam keluar, ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Ini adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita pada hari kiamat kelak. Kalau seandainya kita tidak berhak ya untuk menerima gaji ya dikarenakan kelalaian kita, maka itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Demikian pula dengan yang lainnya. Kayak contohnya misalnya orang yang membangun rumah untuk dijual kembali. Berapa banyak kita mendengar orang-orang yang tidak amanah ya, mencari bahan bangunan yang semurah-murahnya, dibangun rumah tersebut sehingga rumah tersebut ringkih, rumah tersebut gampang sekali rusak, rumah tersebut gampang bocor, rumah tersebut banyak masalah dan lain sebagainya. Padahal ketika dia menjual mengatakan, oh enggak, kita menggunakan barang-barang yang berkualitas, ini semuanya barang nomor 1, ini semuanya barang yang bagus. Ya, dia tidak amanah ketika dia melakukan hal tersebut. Bahkan ya termasuk amanah yang jelas ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita adalah rahasia yang dibisikkan oleh seseorang kepada kita. Terkadang kan ada orang berbisik kepada kita, tolong ya ini rahasia, ini jangan diceritakan kepada orang lain. Tapi subhanallah, terkadang ada rahasia, sekarang orangnya mengatakan rahasia, besok atau lusa sudah menyebar kemana-mana. Terkadang orang kan seperti itu. Misalnya Anda menerima nih, ada orang mengatakan, ya ini tolong ya, jaga ini adalah rahasia, jangan ngomong kepada orang lain. Oh ya enggak. Kemudian Anda bertemu dengan teman, dengan yang lain, kemudian Anda bilang kepada yang lain, ya ngobrol. Kelepasan misalnya, kita ngobrol, menceritakan rahasia yang tadi diceritakan oleh si fulan. Ya, tapi ya ingat ya, ini rahasia ya, jangan cerita sama siapa-siapa karena si fulan bilang ini rahasia. Oh iya baik. Nanti yang ini pun demikian ya kepada orang ketiga, keempat, kelima, akhirnya menyebar berita tersebut. Ingat, kalau seandainya ada orang menerima atau memberi ya sesuatu rahasia kepada kita, hendaklah kita benar-benar bisa menjaganya. Dalam sebuah hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza haddatsa ar-rajulu bil hadithi tsumma tafata fahiya amanah." Kata Rasulullah, apabila ada seseorang yang menceritakan sesuatu kepadamu, kemudian dia menengok, ya artinya dia menengok karena khawatir ada orang lain yang mendengarnya, kata Rasulullah, maka itu merupakan amanah yang harus kita jaga. Jadi kalau seandainya ada orang menceritakan sesuatu kepada kita, ya kemudian dia mengatakan ini amanah, ini rahasia, jangan sampai kita membocorkannya kepada orang lain. Khianat itu merupakan sesuatu yang sangat mengerikan sekali. Amanah itu termasuk perkara yang akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat manusia. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Kata Hudzaifah, Rasulullah mengabarkan kepadaku dua hadis. Ya, dua kisah. Qad ra'aitu ahaduhuma, ya, aku telah melihat salah satu dari kedua tersebut, ya, wa ana antadiru al-akhar, dan masih dalam keadaan menunggu yang kedua. Ya, dua hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kata Hudzaifah, yang satu aku sudah melihatnya dan yang satu lagi aku belum melihatnya dan aku masih terus menunggu yang kedua ini. Haddatsana annal amanah nazalat fi jadri qulubir rijal. Kata Hudzaifah, yang pertama bahwasanya Rasulullah mengabarkan bahwa amanah itu diturunkan pada pangkal tubuh manusia, pada pangkal tubuh kaum pria. Ya, thumma nazalal qur'ana fa'alimu minal qur'ani wa alimu minas sunnah. Kemudian diturunkan Al-Qur'an Al-Karim, maka mereka yang diberi amanah tersebut, mereka mengamalkan sesuai dengan Al-Qur'an dan mengamalkan sesuai dengan sunnah. Ini sudah dilihat oleh Hudzaifah. Ya, ini perkara yang sudah dilihat oleh Hudzaifah. Artinya Hudzaifah melihat para sahabat Rasulullah SAW adalah orang yang menerima Al-Quran Al-Karim, mereka mendengarkan, mereka mengamalkan, dan mereka mengajarkannya. Al-Quran dan Sunnah diamalkan oleh mereka. Tsumma haddatsana an raf'il amanah.
Kemudian yang kedua kata Hudzaifah, Rasulullah mengabarkan kepada kami tentang akan diangkatnya amanah. Yang ini belum dilihat oleh Hudzaifah. Kemudian kata Hudzaifah, Rasulullah bersabda, yanamur rajulu naumata. Seseorang tidur ya pada suatu hari, ya suatu tidur, ya fatuqbadu al amanah, maka diangkat amanah oleh Allah Subhanahu wa taala min qalbihi, dari hatinya, ya fayadhallu athariha mithlu al waqti, maka yang tersisa adalah bekasnya saja. Artinya tadinya orang ini adalah orang yang amanah. Orang ini adalah orang yang amanah, namun dalam tidur suatu malam ketika dia tidur, diangkat amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak tersisa kecuali hanya sedikit saja. Ya, al-waqti di sini kata para ulama itu seperti titik, ya, titik yang ada pada hati seseorang. Tsumma yanamun naumah. Kemudian dia tidur lagi pada kesempatan yang lain, fatuqbadul amanah min qalbihi, maka kembali amanah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatinya, fayadhallu atharuha mithlul majli, ya, maka yang tersisa adalah ya di dalam tubuhnya hanya seperti luka, ya, hanya seperti luka saja, luka yang bernanah, ya. Kajamrin dahrojatu ala rijlika, seperti bara yang menggelinding terkena kakimu, ya. Fanafidha, ya, fatharohu muntabiran, ya, maka menyebabkan tangannya atau kakinya yang terkena bara tersebut, dia akan bernanah, ya, akan menyebabkan memar yang mengandung nanah. Tentunya nanah ini kan dia tidak ada manfaatnya sama sekali. Dia merupakan air yang kotor, air yang menjijikan, air yang dihindari oleh manusia, dibuang, ya. Walaysa fihi syai'un, artinya dia ini akan terus membesar, ya, dari terkena bara tersebut mungkin dia akan membesar, yang mana dia tidak tidak memiliki isi apa-apa kecuali hanya kotoran saja. Tsumma akhadhal hasa fadahrajahu ala rijlika fayasirun nasu yatabaya'una la takadu ahadun yu'addii al amanah. Dijelaskan di sini oleh Hudzaifah bahwasanya akhirnya mengambil sebuah batu dan digelindingkan batu tersebut, ya, yatabaya'una la yakadu ahadun yu'addi al amanah, yang mana manusia mereka saling berjual beli tapi hampir tidak didapatkan ada orang yang memegang amanah dalam jual belinya tersebut. Hatta yuqalu, ya, sampai dikatakan fi bani fulan rajulan aminan, itu di kelompok ini, di kabilah ini ada seorang yang amanah. Subhanallah, saking habisnya orang yang amanah, saking tidak adanya orang yang amanah, ketika ada orang yang dianggap memiliki amanah, itu langsung viral, langsung terkenal. Oh, di bani fulan, ya, di kelompok fulan, di daerah fulan ada seorang yang amanah, ya. Ma ajladahu, betapa kuatnya dia. Ma adrafahu, ma aqalahu, betapa pintarnya dia, betapa pandainya dia. Wa ma fi qalbihi, ya, mithqala habbatin min khardalin min iman, padahal di dalam hatinya tidak ada iman sedikit pun juga. Lihat, subhanallah, di akhir zaman nanti kata Rasulullah SAW bahwasanya amanah ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika amanah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya amanah diangkat sedikit demi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang pertama, orang tidur, ya, diangkat darinya amanah sehingga masih tersisa titik-titik, ya, sedikit amanah di dalam hatinya. Kemudian dia tidur kembali, diangkat kembali secara keseluruhan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang tersisa melainkan seperti kaki yang terkena bara api. Dia akan menyebabkan adanya gelembung di kakinya tersebut, di kulitnya tersebut, yang tidak ada isinya sama sekali melainkan hanya kotoran-kotoran saja. Sehingga kata Rasulullah SAW, di akhir zaman akan dikenal, oh, di daerah fulan ada seorang yang amanah. Ya, kita tahu amanah itu kan berhubungan dengan permasalahan agama, tapi ternyata orang ini bukan karena dia memegang agamanya. Orang hanya bangga dengan apa? Oh, dia adalah orang yang pintar. Oh, dia adalah orang yang berani. Padahal dia bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kata Hudzaifah, walaqad ata alayya zamanun wa ma ubali ayyukum bayatu. Ya, kata Hudzaifah, aku menghadapi suatu zaman dan aku tidak peduli dengan siapa aku berjual beli. Ini masih di zaman Hudzaifah, ya, di zaman para sahabat dan para tabi'in. Ya, kata Hudzaifah, aku mendapatkan suatu zaman yang aku tidak peduli dengan siapa. Aku ini berjual beli. La in kana musliman. Kalau seandainya yang aku jual beli dengannya adalah seorang muslim, la yaruddannahu alayya dinuhu, maka dia akan menghadapiku dengan agamanya. Artinya dia sesuai dengan agamanya, memegang amanah. Wal in kana nasraniyan au yahudiyan, kalau seandainya dia orang Nasrani ataupun orang Yahudi, la yauddanahu alayya, ya, sa'ihi, maka dia akan menunaikan amanah dikarenakan ada pemimpin-pemimpin yang memantaunya. Wa ammal yaum, kata Hudzaifah, adapun pada hari ini, fama kuntu li ubayyi, dan aku tidak berjual beli dengan kalian illa fulanan wa fulanan. Artinya di zaman Hudzaifah saja, Hudzaifah sudah mulai berhati-hati. Semakin banyak orang-orang yang khianat, semakin banyak orang-orang yang tidak jujur ketika dia melakukan transaksi. Pertanyaannya, bolehkah kita membalas khianat dengan khianat? Kalau ada orang yang berbuat khianat kepada kita, bolehkah kita membalas lagi dengan khianat, mengkhianati orang tersebut? Boleh atau tidak? Islam mengharamkan hal tersebut. Ya, dalilnya adalah hadis disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, "Addil amanata ila mani tamanaka wala tahun man khanaka." Kata Rasul dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu. Ya, ketika ada orang percaya kepada kita, menitipkan amanah kepada kita, suatu amanah kepada kita, maka kita tunaikan amanahnya tersebut. Kemudian kata Rasulullah, wala tahun man khanaka, janganlah engkau mengkhianati orang yang berkhianat kepadamu. Artinya kalau seandainya ada orang yang berkhianat kepada kita, ya udah, kita tidak usah berinteraksi lagi dengannya. Kita tidak usah mungkin berjual beli lagi dengannya. Kenapa? Karena kita tahu dia adalah orang yang khianat, orang yang tidak memegang amanah. Ya, ingat, keburukan tidak boleh dibalas dengan keburukan. Ya, biarkan dia berbuat buruk kepada kita, tapi kita tetap, ya, memegang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu adalah sesuatu yang akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang diamanahi walaupun sampai hari kiamat kelak. Makanya kita kalau seandainya ada amanah dalam kehidupan kita di dunia, segera kita selesaikan, segera kita tunaikan amanah tersebut. Jangan sampai kita ditagih pada hari kiamat kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis Nabi kita bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, sungguh kalian akan menunaikan hak-hak, ya, kepada orang yang berhak untuk menerimanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Artinya kalau kita di dunia tidak menunaikannya, di dunia kita menyembunyikannya, di dunia kita berkhianat, maka akan diberikan hal tersebut ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Hatta yuqada lisyati al-jalha minasyati al-qarna. Bahkan sampai, ya, kambing yang memiliki tanduk di dunia menanduk kambing yang tidak memiliki tanduk, maka pada hari kiamat kelak akan dipindahkan tanduknya dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan untuk dibalas, ya, sebagaimana yang dilakukan olehnya dalam kehidupan di dunia. Hadis ini, perhatian makan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya amanah sesuatu yang berat, amanah sesuatu yang tidak gampang untuk kita laksanakan. Kalau kita mampu, kita terima amanah yang diamanatkan kepada kita. Tapi kalau kita nggak mampu, ya, jangan kita merasa sok diri kita mampu, jangan merasa kita tidak enak untuk menolaknya. Tegas kita katakan, mohon maaf, saya tidak sanggup untuk mengemban amanah ini. Kalau kita tidak bisa menjaga rahasia, ada orang datang kepada kita, ya, ingin merahasiakan sesuatu. Misal orang bilang,
ini tolong ya, saya mau bicara tapi jangan bicara kepada orang lain, ini rahasia. Kalau kita merasa berat untuk menerimanya, kita katakan, oh maaf, lebih baik jangan diceritakan kepada saya. Kenapa? Karena anak nggak yakin mampu untuk menjaganya. Anak takut kelepasan, anak takut cerita kepada orang lain. Ini lebih baik daripada kita mendengarkan rahasia orang, kemudian dengan sengaja atau tidak sengaja kita ceritakan kepada orang lain. Ingat, di dunia kita tidak menunaikan amanah, pada hari kiamat pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan kita untuk menunaikan amanah tersebut. Inilah para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat yang harus ada pada diri seorang mukmin, atau yang kalau ada pada diri seorang mukmin, mereka akan mendapatkan surga Firdaus yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita bahas semuanya. Yang pertama berhubungan dengan permasalahan salat, kemudian yang kedua masalah perkara-perkara yang sia-sia, kemudian yang ketiga berhubungan dengan permasalahan zakat, kemudian yang keempat berhubungan dengan masalah menjaga kemaluan, kemudian yang kelima berhubungan dengan permasalahan amanah. Kalau kita bisa menjaga kelima ya sifat-sifat ini, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, ya alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun ulaika humul warithun. Kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang akan mendapatkan warisan. Warisannya apa? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka akan kekal di dalam surga Firdaus tersebut. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita sehingga kita bisa mengamalkan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, dan kita mendapatkan warisan surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya, mungkin ini perhatian Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa Anda bahas tentang sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurang lebih Anda mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.